Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita langsung ke Asahan, Sumatera Utara. Seperti yang Anda lihat di layar kaca, seperti inilah kondisi korban atas nama Siti Wulandari. Saat ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamarnya di Dusun 6, Desa Aek Loba, Asahan, Sumatera Utara. Korban ini awalnya dilaporkan Roni Irawan, mantan suami korban, ke warga sekitar. Tempat tinggal mereka meninggal akibat bunuh diri dengan cara digantung. Dan namun setelah diselidiki, korban ini tewas akibat dibunuh oleh mantan suaminya tersebut. Peristiwa ini bermula saat pelaku menjumpai korban untuk melakukan hubungan suami istri. Namun karena merasa keduanya telah bercerai, ajakan ini ditolak oleh korban. Sehingga pelaku emosi dan mencekik korban hingga tewas. Untuk mengelabui, warga pelaku juga sudah menyiapkan tali untuk menjerat leher mantan istrinya, seolah-olah korban meninggal akibat bunuh diri. Baik, kita akan mendalami mengenai kasus ini dengan AKBP Afdal Junaidi yang sudah bergabung, yakni Kapolres Asahan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Kapolres. Kalau berbicara mengenai kasus ini, bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa mengungkap bahwa ini bukan bunuh diri, tapi justru dibunuh oleh mantannya sendiri? Alhamdulillah Mbak, berkat doa dan dukungan semua pihak, kurang dari 1 jam kami bisa mengungkap kasus pembunuhan ini, di mana pada saat kami mendapat informasi dari masyarakat adanya korban bunuh diri dengan cara gantung diri. Kemudian Satreskrim beserta Kapolsek Toraja dan masyarakat ikut juga ke TKP, tetapi pada saat di TKP kami menemukan kejanggalan. Karena tidak ada kami temukan tanda-tanda korban itu bunuh diri dengan cara gantung diri. Oke, apa motif dari sang mantan ini Pak melakukan pembunuhan kepada mantan istrinya sendiri? Apakah sebelumnya juga sudah banyak kekerasan yang dilakukan kepada korban? Jadi berdasarkan historis yang kami dapat, yang bersangkutan sudah cerai dengan korban. Pada saat itu putusan dari Kementerian Agama Kisaran menyatakan bahwasanya si korban sering mengalami KDRT pada saat masih menjadi istri dari juga pelaku. Dan motif dari pelaku ini adalah karena kecemburuan, karena pada malam hari sebelum terjadi pembunuhan, si pelaku meminta korban untuk berhubungan sama istri. Kemudian karena si korban datang bulan, akhirnya menolak. Setelah itu si pelaku sakit hati akhirnya melakukan pembunuhan terhadap mantan istrinya. Meskipun sudah bercerai atau berpisah gitu, suami ini memang cukup sering juga datang ke rumah mantan istrinya ini. Masih sering Mas, karena si anak korban itu masih sering dibawa oleh si pelaku ini untuk dibawa ke orang tuanya yang ada di dekat lokasi TKP juga. Dari informasi yang kami dapat juga dari wartawan kami di lapangan, kabarnya ada juga upaya untuk mengelabui ya warga dengan juga menulis surat. Benar demikian Pak Kapolres? Surat apa ini? Benar Mas, jadi seolah-olah di TKP itu ada sebuah buku yang berisi pesan wasiat dari si korban. Ternyata setelah kami dalami itu adalah yang menulis adalah pelaku sendiri Mas. Pak, pelaku ini backgroundnya apa ya pekerjaannya? Pekerjaannya sopir Mbak. Oh, oke. Dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, pihak kepolisian mengenakan pasal apa dan sanksi pidananya seperti apa Pak? Kami mempersangkakan kepada dua pelaku pasal 340 subsidiar 338 bahwa pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati Mbak. Baik, dan korban serta pelaku ini sudah punya anak ya Pak ya? Sudah punya 2 orang anak Mbak, 1 perempuan 1 laki-laki Mbak. Oke, setelah ibunya meninggal dunia, kemudian sang ayah akan masuk penjara, nanti sang anak akan seperti apa? Nanti kami akan koordinasi dengan stakeholder terkait Mbak, bagaimana untuk status anaknya. Pada saat ini masih di dalam pengawasan pihak keluarga dari si korban. Baik. Kapolres Asahan, terima kasih atas waktunya pagi ini Pak. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.